Shalom. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Meskipun kita masih belum beribadah secara umum, tapi kita tetap bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Mungkin yang ada di dalam rumah, yang ada di ruang tamu atau di kamar, dimanapun juga, kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Amin. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala kasih kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Kami siapkan hati, mulut, lidah kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Mari kita dalam hadirat Tuhan. Dengan nyanyi yang bagus. Oh
akhir-akhir ini, biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Hanya Bapa yang dapat mendengar segala seruan hati kita. Dia tidak pernah melepaskan kita dari kasih.
urapi hamba-Mu yang akan menampilkan firman-Mu. Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk saluran berkat daripada-Mu. Kami siapkan hati peringatan untuk mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Salam sejahtera buat kalian semua para hadirin jemaat Allah yang saya kasihi, dimanapun saudara berada, yang hari ini saudara ikut bergabung di ibadah online. Dari tempat ini saya mengucapkan shalom. Hidup di hari-hari ini yang namanya gereja Tuhan, yang namanya hamba-hamba Tuhan, yang namanya anak-anak Tuhan, saya mau katakan ya kerohanian kita ini harus mengalami peningkatan. Jadi jangan sampai sebagai gereja Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah aktif ya di dalam Tuhan ini tadi, kehidupan kekristenan kita itu merosot, kerohanian kita itu merosot. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan mau supaya ya nilai hidup kekristenan kita itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan. Berbicara tentang apa lagi? Buah-buah roh, berbicara tentang karunia roh, itu harus senantiasa memenuhi pribadi lepas pribadi kita. Harus memperlengkapi supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan saudara dan saya kita bisa menjadi saksi yang baik. Amin. Jadi kalau kita itu ingin diberkati, saya mau katakan kita harus memulai dari mana? Dari kerohanian kita, saudara. Saudara setuju, saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Saudara harus memulai dari yang rohani dulu. Sebab Alkitab katakan, apa artinya engkau memperoleh seluruh dunia tetapi engkau binasa? Betul? Jadi dapat digambarkan itu seperti ini loh saudara. Seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Anak-anak dikehendaki disekolahkan supaya naik kelas, enggak saudara? Supaya naik kelas. Demikian pula berbicara Tuhan ya kepada kita juga sama. Tuhan menginginkan supaya kehidupan kekristenan kita itu meningkat. Diibaratkan itu seperti sebuah barang dari sebuah perusahaan atau sebuah pabrik yang dipasarkan. Dikehendaki laku keras enggak saudara? Dikehendaki ada peningkatan di dalam penjualan enggak saudara? Pasti enggak mungkin sebuah perusahaan yang membuat sebuah ya produk barang ini tadi ya dipasarkan ya enggak ada peningkatan di dalam penjualan, enggak mungkin saudara. Yang namanya ya sebuah produk yang dipasarkan ini tadi dikehendaki supaya apa? Ada peningkatan di dalam penjualan. Itu saudara. Jadi kalau tidak ada peningkatan maka membosankan. Semua katakan, kalau saya tidak meningkat, katakan, kalau saya tidak meningkat, saya akan menjadi pribadi yang membosankan. Betul enggak saudara? Itu saudara. Jadi kalau kita ini tidak meningkat, apalagi kita akan ketinggalan saudara. Kita akan ketinggalan. Apalagi saudara kalau kita tidak ada peningkatan, kita akan ditinggalkan. Nah itu sebabnya di dalam kehidupan kekristenan ya nilai harus meningkat. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini yang saya sampaikan, nilai harus meningkat. Bagian yang pertama yang saya akan bagikan. Jadilah orang Kristen yang bernilai baik. Ya, katakan bersama saya, jadilah orang Kristen yang bernilai baik. Setuju? Nah, ini penting sekali. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara dan saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak ada peningkatan. Ya, jadilah orang Kristen yang bernilai baik, yang artinya apa? Kita sungguh-sungguh mendapat nilai yang baik gitu saudara. Sebab arti kata nilai itu sesuatu yang berharga. Ya, sesuatu yang berharga, yang disepakati, yang dipercayai, yang dipegang, dan yang harus dihidupi. Ya, supaya apa? Ada peningkatan
di dalam penilaian ini tadi. Betul saudara? Sehingga apa? Kalau kita mengerti ya bahwa sesuatu yang berharga, yang kita percayai, yang kita pegang, yang kita sepakati, dan kalau itu kita hidupi dengan sungguh-sungguh, maka ada peningkatan, kualitasnya beda. Demikian pula di dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi pribadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai kualitas baik, menjadi orang Kristen yang bernilai baik. Itu artinya apa? Bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sebab apa? Alkitab sendiri mengatakannya, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Benar saudara? Nah itu kehendak Tuhan. Jadi itu sebabnya berbicara tentang nilai itu sangat menentukan. Ya, semua katakan nilai itu menentukan. Ya, jadi ibarat itu seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua ini bisa senang, orang tua ini bisa emosi gara-gara apa? Nilai, betul enggak? Yang artinya apa? Kalau anak yang disekolahkan ini tadi, dia mau sungguh-sungguh berjuang dengan baik, menjadi murid di sekolahan dengan baik, mau belajar dengan tertib, dengan sungguh-sungguh, pasti anak ini akan mendapat nilai yang baik. Betul enggak saudara? Sehingga pada waktu anak ini mendapat nilai-nilai yang baik, orang tua senang enggak saudara? Pasti senang. Tapi kalau anak yang disekolahkan ini sudah dibayar, ya bayarnya sudah mahal, mungkin pakai les dan lain sebagainya. Tapi nilainya jelek saudara. Orang tua yang pasti marah saudara. Orang tua mana yang tidak marah melihat anak-anak yang sudah dibiayai dengan sungguh-sungguh. Tetapi tidak ada kesungguhan di dalam belajar ini tadi. Sehingga nilainya ini tidak baik saudara. Pasti orang tua akan jengkel, akan marah, mungkin gitu ya. Mungkin akan berkata, kamu itu papamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh banting tulang, tapi kamu main game terus, mungkin begitu ya. Bisa enggak saudara? Bisa ya. Apalagi saudara, berbicara orang Kristen yang bernilai baik, ternyata saya meneliti di dalam Alkitab, orang Kristen yang bernilai baik itu Alkitab katakan seperti garam yang asin. Semua katakan orang Kristen yang bernilai baik seperti garam yang apa? Asin. Ya, ditulis di dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Dikatakan ayat ini luar biasa. Yesus sendiri loh saudara berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam ini menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wow, luar biasa Tuhan Yesus saat itu mengajar. Dia katakan bahwa kehidupan orang Kristen yang bernilai baik itu digambarkan seperti garam. Berbicara tentang garam saudara, semua orang butuh, semua orang pakai, dari kalangan atas, menengah sampai ke bawah butuh garam. Dalam bahasa Jawanya uyah. Betul enggak saudara? Ya, dalam bahasa Jawanya lagi yang lebih keren lagi, apa ya? Sarem mungkin gitu ya. Betul enggak saudara? Nah, jadi sekalipun garam tersebut kelihatannya biasa dan nilainya tidak seberapa saudara, kurang bernilai lah. Tetapi semua orang butuh, semua orang pakai, betul? Bahkan setiap orang di dalam rumah tangga, ibu-ibu mesti ada persediaan garam. Dan bahkan kalau saudara sebagai seorang pengusaha toko kelontong lah, katakan ya, saudara Pak kalau jual produk yang namanya garam di toko saudara, kira-kira laku enggak? Saya percaya pasti laku. Pasti laku saudara. Jadi orang Kristen yang
yang bernilai ya, yang bernilai baik ya, pasti dibutuhkan Tuhan. Betul saudara? Pasti dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai oleh Tuhan? Nah, hari ini Tuhan ingatkan ya, orang Kristen ya, supaya bernilai baik saudara. Jadi jangan sampai kehidupan kita ini asal-asalan, jangan saudara. Sebab apa? Tuhan mau pakai kita, Tuhan butuh kita ya. Berbicara garam, berbicara apa lagi? Dipakainya sedikit, pengaruhnya besar. Semua katakan garam itu dipakainya sedikit, ya dipakainya sedikit, pengaruhnya apa? Besar. Katakanlah ya, di tangan saya ini sebuah mangkok sup ayam, ya sup ayam jagung mungkin gitu ya. Satu mangkok kecil gini ya. Kira-kira kalau dikasih ya garam 5 sendok gitu, kebanyakan enggak saudara? Kebanyakan saudara. Yang artinya apa? Pakainya itu sedikit, mungkin setengah sendok teh mungkin cukup. Betul enggak saudara? Ibu-ibu betul ya? Ya, satu mangkok sup jagung ayam gitu ya. Dikasih garam itu setengah sendok teh mungkin cukup gitu ya. Ya, jadi pakainya sedikit tetapi pengaruhnya itu besar. Jadi yang artinya apa? Yang artinya engkau hari ini sebagai anak-anak Tuhan, engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan engkau adalah garam dunia, kan begitu ya. Jadi jangan berkata engkau ini adalah minoritas. Jangan berkata minoritas lagi. Sebab apa? Sekalipun kita ini sedikit, tetapi kita adalah garam dunia, mempengaruhi ya, punya pengaruh yang besar. Wow, luar biasa sekali. Jadi yang artinya apa? Yang artinya ini dengan kekurangan kelemahan saudara dan saya mau katakan, ndak usah minder, ndak usah malu, ndak usah apa lagi? Ya, ndak usah kita itu ya isin saudara. Tetapi apa? Kita harus tetap percaya Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah memilih kita. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 1, nanti baca sendiri di rumah, ayat 26 sampai 28, dikatakan ketika yang lemah ini tadi dipilih oleh Tuhan, dapat memalukan orang-orang yang kuat. Ketika yang bodoh ini dipilih oleh Allah, dikatakan dapat memalukan orang-orang yang berhikmat. Bahkan orang yang tidak terpandang, orang yang hina, orang yang tidak berarti, pada waktu dipilih Allah dapat meniadakan orang yang berarti. Luar biasa enggak saudara? Jadi yang artinya apa kesimpulannya? Orang Kristen yang bernilai baik pasti punya pengaruh di alam nyata dan di alam roh. Amin. Itu saudara, kita pegang sungguh-sungguh. Kita harus sadar saudara, sebab Alkitab yang ngomong ya. Jadi orang yang bernilai baik, Alkitab katakan seperti garam ya, yang menggarami dunia ini tadi. Apalagi ya, berbicara tentang garam, jika digunakan pasti larut dan hilang. Semua katakan garam kalau dipakai pasti larut dan hilang. Amin. Jadi kembali perumpamaan saya, di tangan saya tadi ada apa saudara? Semangkok sup jagung ayam. Ya, ya. Itu kalau sudah dikasih garam, ya garam itu diaduk, dikehendaki supaya larut dan hilang. Tidak mungkin seorang ibu-ibu rumah tangga masak sup jagung ayam ini tadi, ambil garam mungkin gitu ya, dimasukkan garamnya itu masih berupa bongkahan, itu tidak mungkin saudara. Pasti dikehendaki supaya garamnya ini larut dan menjadi hilang. Yang artinya apa? Pada waktu kita ya merasakan kuahnya ini tadi,
ada rasa garamnya asin gitu mungkin ya. Pada waktu kita mengambil jagungnya, garam itu juga nempel di jagung tersebut. Pada waktu kita mengambil ayamnya, ya kita juga ya pasti ayam ini tadi juga ada rasa garamnya. Bahkan sampai sop itu habis dimakan, habis tinggal mangkoknya. Mangkoknya dijilati pun ya ada rasa garamnya. Betul enggak saudara? Jadi yang artinya apa saudara? Yang artinya orang Kristen yang bernilai baik pasti tidak sombong. Amin. Pasti tidak mempermuliakan diri sendiri. Hati-hati loh saudara. Ini penting sekali. Di dalam kehidupan kekristenan kita. Memang Tuhan menghendaki nilai kehidupan kekristenan harus meningkat. Dan kalau hari ini kita diingatkan tentang garam. Garam itu kalau ditaruh di sup jagung ayam ini tadi. Dia larut dan hilang. Yang artinya apa? Kita tidak boleh sombong. Itu saudara. Kita harus menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Karakter kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus memperlengkapi kita. Itu saudara, apalagi berbicara tentang cara kerja kita harus beda dengan cara-cara dunia. Amin. Cara bisnis kita harus beda. Berbicara apa? Ya, membina keluarga kita harus beda dengan keluarga orang-orang yang belum di dalam Tuhan. Keluarga kita harus dibina dengan keharmonisan, harus dibina dengan apa lagi? Dengan suasana surgawi. Itu saudara, itu yang harus bisa kita ciptakan. Berbicara tentang apa lagi? Ketaatan, kesetiaan. Ya, itu harus senantiasa ada peningkatan-peningkatan di dalam kehidupan kita ini tadi. Berbicara tentang tanggung jawab kita. Nah, itu saudara, ya. Jadi itu yang harus kita tampilkan di dalam kehidupan kekristenan. Jadi sebagai kesimpulan bagian yang pertama hari-hari ini, jika kita tidak hati-hati, kita bisa menjadi pribadi orang Kristen yang tidak bernilai baik kalau kita tidak hati-hati. Itu sebabnya melalui kebenaran firman ini kita diingatkan bahwa ya Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang Kristen yang bernilai apa? Baik. Itu saudara, kalau kita tidak bernilai baik, digambarkan seperti garam yang tawar. Garam yang tawar ini dijual laku enggak saudara? Enggak laku. Alkitab katakan dibuang dan diinjak orang. Betul enggak saudara? Sama di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau kita tidak ada peningkatan, ya kita tidak meningkatkan nilai-nilai kehidupan kekristenan kita, maka kita akan diabaikan orang lain. Kita akan menjadi pribadi yang membosankan. Kita akan menjadi pribadi yang ketinggalan. Dan kita ditinggalkan saudara. Ya, Yang kedua yang saya akan bagikan, nilai kekristenan harus meningkat lebih baik. Semua katakan, nilai kekristenan saya harus meningkat lebih baik. Amin. Saudara setuju? Betapa sangat amat penting. Saya sebagai hamba Tuhan ya gitu saudara. Hari-hari ini saya sedang merenungkan bagaimana ya saya harus meningkatkan kehidupan kekristenan saya ini lebih baik lagi. Sebab apa? Kita harus sadar kita ini adalah mempelai Kristus. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Betul enggak saudara? Jadi kalau kita itu tidak mau meningkatkan kehidupan kekristenan kita, nilai-nilai kekristenan kita itu tidak naik saudara, wah kita akan berat di dalam hidup ini. Ya, menjadi pertanyaan hari ini, nilai kekristenan yang meningkat lebih baik membuat apa saudara? Membuat mudah memahami dan mengerti akan rencana Tuhan. Jadi saya sangat percaya, kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan mau meningkatkan kerohanian saudara, saudara akan mudah untuk memahami, saudara akan mudah untuk mengerti isi hatinya Tuhan.
rencananya Tuhan, pikirannya Tuhan. Pada waktu kapan? Pada waktu saudara mempunyai peningkatan di dalam kerohanian saudara. Itu saudara. Apalagi saudara, ya. Saudara akan mudah untuk mengikuti, bukan cuma memahami dan mengerti saja. Saudara akan mudah untuk mengikuti Tuhan. Pada waktu kapan? Saudara mengalami peningkatan. Tapi kalau saudara tidak mengalami peningkatan, saudara akan mengikuti Tuhan. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Jadi dibutuhkan apa? Peningkatan. Ya, nilai kekristenan harus meningkat lebih baik. Itu saudara. Bahkan bukan sekedar cuma memahami, mengerti dan mengikuti. Saudara akan tahu betul hati Tuhan. Ya, rencana Tuhan. Saudara akan tahu. Jadi ibarat itu gini loh saudara, supaya saudara mudah menangkap ya. Gambaran saudara itu ya naik di sebuah apartemen tingkat 30 lah. Pada waktu saudara ini tadi dibawa, melihat keramaian atau kemacetan, saudara sangat terbatas. Betul tidak saudara? Tetapi pada waktu saudara itu diajak naik ya di apartemen ini lewat lift ini tadi, naik di tingkat 30, pada waktu di ketinggian 30 ini, saudara melihat ke bawah ya, mobil-mobil yang tadinya dilihat di bawah itu besar. Jadi kecil enggak saudara? Jadi kecil. Yang tadinya saudara melihat di bawah tadi secara terbatas. Pada waktu saudara di atas, saudara akan melihat keseluruhan. Betul? Nah, itu yang saya mau katakan. Jadi yang artinya apa? Ya, ketika nilai kekristenan itu saudara tingkatkan lebih baik, saudara akan ya tahu tentang rencananya Tuhan di dalam hidupmu. Itu saudara. Saudara akan melihat masalah saudara itu tidak besar lagi. Tapi melihat persoalan ini jadi kecil. Betul tidak saudara? Sebab apa? Sebab saudara ya meningkatkan nilai kekristenan saudara lebih baik lagi. Itu saudara. Ya. Jadi saudara dibuat apa? Mudah memahami, mudah mengerti, mudah tahu rencana Tuhan, dan kita terus mengikuti Tuhan ini tadi dengan mudah. Saya berdoa itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Apalagi ya jika nilai kekristenan itu meningkat lebih baik, membuat apa lagi? Lebih mudah menerima berkat. Katakan, aku lebih mudah menerima berkat. Iya saudara. Jadi kalau saudara mengalami peningkatan di dalam kerohanian saudara, saudara akan lebih mudah untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Itu saudara. Jadi itu saudara. Ya, seorang dealer atau agen dari sebuah pabrik yang memasarkan produk-produknya. Kalau dia pandai memasarkan, ya, pabrik tidak pernah sayang untuk memberikan bonus-bonus. Ya, ada orang itu diberi bonus apa? Tiket ke luar negeri. Betul tidak saudara? Sama, seorang sales juga begitu. Kalau seorang sales ini tadi, ya, pada waktu memasarkan sebuah produk dari sebuah perusahaan ini, dia pandai memasarkan sampai terjadi penjualannya itu bagus. Ya, dia tidak usah nuntut minta mobil. Yang tadinya mungkin naik sepeda motor gitu ya. Bisa kehujanan, bisa diterpa angin gitu. Tetapi kalau dia ini sungguh-sungguh ada peningkatan di dalam omset yang dijual ini tadi. Pabrik tidak sayang. Pabrik akan bilang, kamu sepeda motormu tidak usah dipakai lagi. Ini pakai mobil aja. Supaya kamu tidak kehujanan. Betul tidak? Nah, sama. Di dalam kehidupan kekristenan. Apabila nilai kekristenanmu lebih baik, engkau mau tingkatkan, maka yang namanya berkat itu akan mudah untuk mengikuti saudara. Itu saudara, ya, lebih mudah menerima berkat. Di dalam dunia pendidikan juga sama. Orang yang mempunyai pendidikan,
dengan orang yang tidak mempunyai pendidikan. Cari duit gampang mana? Di atas rata-rata. Cari duit ya lebih cepat yang mempunyai pendidikan. Betul enggak saudara? Cari duitnya lebih mudah. Dokter ya dan tukang batu beda saudara. Itu loh saudara ya. Lebih mudah menerima berkat. Apalagi ya nilai kekristenan yang meningkat lebih baik membuat apalagi kita menjadi pribadi yang teguh dan kuat menghadapi berbagai tantangan. Jadi dapat diibaratkan seperti kita itu membangun rumah di atas batu karang yang teguh, bukan dibangun di atas pasir. Amin. Sehingga datang hujan badai, kita dihantam, rumahnya tidak roboh. Alkitab yang mengatakan, apalagi saudara, ya nilai kekristenan yang meningkat lebih baik membuat apa? Membuat kita itu lebih dikasihi Tuhan dan sesama. Ya, jadi ibarat orang itu bekerja di sebuah perusahaan, mungkin di sebuah konter, di sebuah toko. Kalau orang itu kerjanya baik, ketika dia itu minta izin untuk ya tinggalkan perusahaan atau toko atau konter ini tadi, pasti yang namanya pimpinan, pasti yang namanya majikan ini tadi ya pasti akan memberati gitu, diberati, diboti gitu ya, diaboti. Bahasa Jawa itu lebih mantap, digandoli. Betul enggak saudara? Benar enggak saudara? Tapi kalau kerjanya ini enggak baik, dia mau keluar, ya sudah. Ya, terserah kamu mau keluar ya silakan. Betul enggak saudara? Sama, kita dengan Tuhan juga gitu. Kalau nilai ya kekristenan kita mau tingkatkan lebih baik, wow, luar biasa. Kita akan lebih dikasihi oleh Tuhan. Itu saudara. Kita akan lebih dikasihi oleh siapa? Tuhan. Itu saudara. Jadi saya berdoa ini yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, apalagi saudara. Ya, jika nilai kekristenan yang meningkat kita tingkatkan lebih baik, apa yang terjadi? Hidup kita itu lebih bergairah dan pasti kita sampai kepada tujuan. Jadi contoh dulu pada waktu zaman sekolah, ya, pada waktu zaman sekolah, pada waktu kita itu sekolah, kita mendapatkan ya dievaluasi, diuji saudara. Pada waktu kita bisa mengerjakan soal-soal ya dievaluasi ini tadi dengan baik. Ya, kita mendapatkan nilai-nilai yang baik, kita semangat enggak saudara? Semangat, kita lebih bergairah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan nilai-nilai yang baik, gimana saudara? Malas saudara, bosan sekolah, kita akan ketinggalan dan bahkan kita akan ditinggalkan. Betul saudara? Itu saudara, itu. Ya, sama di dalam kehidupan kekristenan juga seperti itu. Jadi kalau kita itu meningkat, kita akan lebih bergairah. Jadi itu sebabnya mengapa ada anak-anak Tuhan cari Tuhan rasanya abot banget. Sebab apa saudara? Dia tidak mau meningkatkan nilai-nilai kehidupan kekristenannya. Dan saya sangat percaya kalau dia mau meningkatkannya, dia akan menjadi pribadi yang sangat bergairah saudara. Di dalam hidup ini saudara. Sekalipun di dalam kehidupan ini ada banyak fakta-fakta, ada banyak problem-problem, permasalahan di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan. Tak rasa semua punya, betul enggak saudara? Tetapi dengar saya, jadi kalau kita mau meningkatkan ya kehidupan kekristenan kita lebih baik lagi, kita akan lebih bergairah dan bahkan kita pasti sampai tujuan, yaitu mana? Kerajaan surga. Pasti saudara, pasti. Tapi kalau kehidupan kekristenan kita setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak ada peningkatan. Ya, hidup kita asal-asalan. Waduh, tak rasa ya tidak mungkin kita masuk kerajaan surga saudara. Mungkin bisa masuk dengan nilai-nilai mungkin ya mepet mungkin ya. Nilainya mepet.
ya sudah, nggak masuk di dalam kerajaannya, ngemper di pelatarannya, mungkin gitu saudara. Betul enggak saudara? Nah itu saudara. Berikutnya, jika nilai kekristenan kita tidak meningkat lebih baik, kita akan apa? Kita akan jadi beban berat. Beban berat bagi diri kita sendiri, beban berat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita. Mungkin di dalam pelayanan kita juga akan jadi beban berat bagi orang-orang di sekitar, betul enggak? Terutama kita juga akan jadi beban berat bagi Tuhan. Tuhan itu sudah menebus kita, tetapi kehidupan kita asal-asalan, tidak ada peningkatan. Sehingga Tuhan itu juga sedih loh saudara. Ya, jadi beban berat saudara. Ya, bukan jadi berkat. Ya, bahkan jadi batu sandungan. Kita tidak bisa nuntun orang lain. Bagaimana? Pribadi kita sendiri tidak ada peningkatan. Kita mau menuntun orang lain tidak bisa. Jadi kalau diibaratkan seperti di dalam rumah tangga dipercayakan anak. Dan anak ini dilahirkan mungkin ya toh sampai umur 25 tahun atau 30 tahun. Gendong terus, anaknya digendong terus. Ya, kira-kira gimana saudara? Dalam bahasa Jawanya itu lebih keren dikatakan apa? Dengkelen. Betul saudara. Berat saudara. Masa umur 30 gendong terus. Apa dengkelen. Bahasa Jawa itu terkadang lebih mantap gitu ya saudara. Ya mungkin berat gitu saudara. Terlalu berat sampai dengkelen gitu saudara. Nah digambarkan seperti itu saudara. Ya bahkan saya mau katakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan bahwa orang benar itu adalah pemimpin. Semua katakan aku adalah pemimpin. Nah, kalau saudara baca di dalam Alkitab nanti saudara cari bahwa orang percaya setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita ini pemimpin. Itu saudara. Pemimpin di mana saudara? Di perusahaan kita, di rumah tangga kita. Macam-macam ya. Jadi pemimpin, seorang pemimpin saya dapatkan jangan sampai kita tuh memberi teladan yang tidak baik. Jadi kalau pemimpinnya tidak baik maka orang-orang yang di sekitarnya ikut tidak baik. Coba ya saudara buka di dalam Imamat 4 ayat 3 bagian A. Saya membaca. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi. Sehingga bangsanya turut bersalah. Nah saudara lihat ayat ini luar biasa. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi. Sehingga bangsanya turut bersalah. Jadi yang artinya engkau sebagai orang Kristen saudara. Kalau saudara tidak mau meningkatkan kerohanianmu lebih baik. Saudara akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bahaya sekali. Kalau engkau sebagai seorang pemimpin tidak memberi teladan yang baik. Maka orang-orang di sekitarnya juga ikut tidak baik. Betul nah saudara? Ini loh saudara. Ya, jika pemimpinnya salah, semua ikut salah. Jadi itu sebabnya saya mau katakan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa untuk mendoakan saya. Supaya apa? Saya yang dipercayakan sebagai hamba Tuhan. Sebagai leader di tengah-tengah gereja ini. Jangan sampai saya salah. Sebab apa? Kalau saya salah maka semuanya akan jadi salah. Betul enggak? Jadi ibarat itu seperti sebuah gerbong kereta api. Saya itu kepalanya dan gerbong-gerbongnya ini tadi Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di belakang saya. Jadi kalau saya salah, ikut salah artinya begitu saudara. Ya, apalagi jika nilai kekristenan kita tidak meningkat lebih baik, kita akan apa? Jadi pribadi yang membosankan. Jadi pribadi yang ketinggalan dan ditinggalkan. Hidup di zaman sekarang ini kita itu dituntut nilai kita itu harus sangat baik saudara. Jadi kalau tidak ada peningkatan ya bosan digambarkan seperti sebuah HP saudara. Ya HP ini tadi saudara ya seperti HP juga sama ya. Jadi
HP sekarang ini maju saudara, canggih, muncul lagi yang baru-baru. Seperti itu saudara, ya. Jadi Tuhan menghendaki sama, diibaratkan seperti seorang pelayan di toko lah. Kalau pelayan itu dengan ramah saudara, saya pernah masuk di sebuah toko saudara. Ya pelayannya itu ramah sekali, bagus sekali saudara. Sehingga yang tadinya saya itu tidak bertujuan untuk membeli saudara. Tetapi oleh karena pelayanan daripada pelayan toko ini sangat baik. Mas, aku cuma nonton loh mas, aku enggak beli loh. Oh enggak apa-apa pak, enggak masalah. Bapak lihat-lihat saja, siapa tahu di lain waktu Bapak dapat berkat, Bapak bisa datang kemari. Loh betul loh saudara, betul saudara. Sehingga apa, saya dilayani dengan baik. Wah akhirnya apa, hati saya tergerak, wah pelayanannya baik. Akhirnya apa, yang tadinya saya tidak berencana beli, jadi beli. Nah sebab apa, pelayanannya baik. Amin. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, tambahkan nilai baik dalam pribadi kita. Nah, tambahkan nilai baik dalam pribadi kita. Nah, jadi begini saudara, sebelum kita itu menambahkan sesuatu yang baik di dalam pribadi kita perlu tahu dulu bagaimana jalannya nilai itu berlaku pada diri seseorang. Ya, bagaimana kita harus tahu bagaimana jalannya ya nilai itu berlaku pada diri seseorang. Jalannya nilai-nilai ini bagaimana? Ini penting saudara. Saya mendapatkan begini saudara. Jalannya itu pertama itu orang itu akan menilai baik itu ya itu dari apa? Kepercayaan. Semua katakan kepercayaan. Nah, dari kepercayaan saudara. Setelah kepercayaan tindakan. Setelah tindakan kebiasaan. Setelah kebiasaan jadi karakter. Setelah karakter jadi budaya. Jadi jalannya nilai itu terjadi berlaku pada diri seseorang dimulai dari apa? Kepercayaan, setelah kepercayaan baru tindakan. Setelah tindakan kebiasaan. Setelah kebiasaan apa saudara? Karakter. Setelah karakter apa? Budaya. Nah, jadi gini saudara, sesuatu yang dianggap cocok bagi dirinya ya itu akan jadi nilai baik. Nah, artinya apa? Jadi kepercayaan. Nah, setelah dinilai baik, itu yang akan dilakukan. Betul enggak saudara? Nah, pada waktu dia melakukan, itu berbicara apa? Tindakan. Nah, itu. Yang berikutnya apa? Saat dilakukan ini aman, ya. Saat dilakukan aman, dia akan lakukan ulang. Ya, sehingga apa? Menjadi kebiasaan. Dan kemudian apalagi kebiasaan yang tidak bisa diubah akhirnya mengakar, yang artinya apa? Jadi karakter. Dan karena akarnya itu tidak bisa dicabut, jadi apa? Budaya. Saya memberi contoh ya. Contoh budaya korupsi lah katakan. Budaya tidak jujur lah ya. Semua orang pasti mengalami. Ya, saya pun juga pernah mengalami. Tapi kalau kita tidak berubah itu berbahaya. Ya, contoh tidak jujur, curang atau korupsi dimulai dari mana? Dari pikiran. Dengan percaya akan nilai-nilai seperti ini. Ya, kalau aku bekerja begini-begini saja, kapan aku menjadi kaya? Kapan aku iso sugih? Mungkin gitu. Nah, ini saudara. Dimulai dari mana? Pikiran. Dengan mempercayai nilai-nilai. Dan dia itu mengatakan, kalau hidupku begini-begini saja, kapan aku bisa kaya? Akhirnya apa? Ya, kembali lagi pikiran ini tadi mengembangkan. Mulai mikir-mikir saudara. Aku sudah bekerja, aku sudah melayani, mungkin begitu ya. Sudah bertahun-tahun, ya apa salahnya? Kalau aku mengambil sedikit. Nah, mengambil apa? Sedikit. Katakan kita itu di sebuah toko lah. Kita sudah kerja begitu lama. Apa salahnya? Aku seperti keluarga dan bahkan aku dianggap keluarga. Aku dipercayai.
oleh perusahaan ini tadi. Apa salahnya kalau aku ngambil 10.000? Nah, dimulai mikir itu. Kan enggak salah aku keluarga. Halo, bisa enggak saudara? Hanya apa saudara? Ya, setelah percaya, dia pikir-pikir dikelola di dalam pikirannya, dia menganggap bahwa bosnya itu menganggap keluarga, kalau dia mengambil berapa tadi? 10.000 enggak masalah. Ngambil enggak saudara? Ngambil 10.000 ya enggak masalah kok. Nah kan gitu saudara. Setelah itu apa saudara? Ya, setelah diambil 10.000 ini tadi, kok rapopo, kok aman. Bosnya ya rata nanyai, ndak negur aku. Nah, ndak ditegur, ndak diingatkan, seakan-akan aman, bisa ndak diulang? Diulang. Dari 10.000 ditingkatkan berapa? Saya tak nyoba, njukuk 50. Nah, ngambil berapa? 50.000. Ditingkatkan lagi saudara. Ternyata juga aman-aman saja. Tidak ada teguran. Ya, semua beres-beres saja. Nah, bisa ditingkatkan enggak saudara? Akhirnya naik saudara. Menjadi 1 juta, 2 juta. Seperti itu saudara. Menjadi biasa. Kebiasaan. Nah ini loh saudara. Habis percaya, tindakan, kebiasaan. Itu saudara. Kebiasaan ini akan berlanjut. Sulit untuk berubah, mengakar menjadi karakter. Nah karakternya yang tadinya jujur, sekarang tidak jujur. Nah gimana saudara? Rusak enggak saudara? Rusak saudara. Di dalam pelayanan pun juga begitu. Kita bisa mencuri waktu, mencuri tenaga, bukan cuma uang saja. Nah bahaya saudara. Kita harus mengerti jalannya nilai ini berlaku di dalam kehidupan ini. Kita harus mengerti sebelum kita ini mau menambahkan nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena mengakar dan tidak bisa dicabut, akhirnya jadi budaya. Budayanya apa saudara? Budayanya korupsi, budaya curang. Itu saudara, bahaya. Sangat berbahaya sekali. Memang kita harus belajar. Jadi iblis itu nyeretnya itu tipis. Seperti ya Pak tukang itu masang keramik. Keramik itu ditata itu meleset sedikit kelihatan enggak? Enggak terlihat. Tetapi coba dua-dua ini ditarik terus panjang. Akhirnya akan ya enggak sejajar. Seperti itulah cara kerja iblis di hari-hari ini. Ya. Jadi sebelum kita itu menambahkan nilai yang baik, kita harus mengerti prinsip-prinsip berlakunya nilai di dalam kehidupan ini tadi saudara. Melalui apa? Kepercayaan, setelah percaya tindakan, kebiasaan, dan kemudian apa? Karakter dan budaya. Nah, yang berikutnya, tambahkan nilai baik terutama di dalam kehidupan kekristenan kita untuk rumah tangga kita masing-masing di dalam pelayanan dan pekerjaan. Yang artinya apa? Nilai baik dalam rumah tangga, ciptakan damai sejahtera, ciptakan keharmonisan, suasana surga, itu penting. Yang rukun saudara, yang suka berdamai dengan anggota keluarga. Jadi jangan sampai ada masalah kecil digedek-gedek nih. Jangan saudara, apalagi saudara, nilai baik dalam pekerjaan. Ya jangan menghalalkan segala cara. Mungkin di dalam kehidupan ini saya berbicara kehidupan sehari-hari. Kalau saudara mempunyai tagihan, tagihannya bulan 10 belajar, dibayar lebih awal. Mungkin tanggal 5, tanggal 7 gitu saudara. Jangan sampai terus telat atau terlambat. Jangan. Ya dimulai dari apa? Hal-hal kecil saudara, apalagi belajar dari hal-hal kecil. Mungkin kita bayar parkir lah. Parkir itu sekarang berapa? Mungkin 2.000, 3.000 ya. Kalau di kota itu 3.000 saudara. Mungkin bisa 5.000. Macam-macam sekarang bervariasi. Ya artinya apa saudara? Supaya kita ada peningkatan. Ya sesekali lah ya. Kita itu diberkati, tukang parkir diberi 20.000, dibeli 10.000. Belajar saudara.
Itu saudara, kita harus belajar ya, nilai baik dalam melayani Tuhan dan sesama. Ya, jangan asal-asalan ya, layani dengan hati yang tulus, hati yang baik, jangan malas saudara, jangan apalagi jangan mudah cemar. Nah, ini penting saudara. Jadi jangan mudah cemar. Terkadang memang iblis itu ya buat hati pikiran kita itu cemar. Melihat apa? Kekurangan-kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh, saya sendiri sebagai hamba Tuhan, saya pun juga belum sempurna. Pada waktu saudara mengetahui kelemahan kekurangan saya, saudara cemar. Berbahaya enggak saudara? Berbahaya. Jadi kalau saudara ingin melayani Tuhan dan sesama dengan baik, dimulai dari hati yang baik saudara. Jangan gampang cemar ya. Apalagi belajarlah untuk menerima hal-hal yang baru. Terkadang muncul hal-hal yang baru di mana hati pikiran kita itu tidak cocok. Bisa enggak? Bisa saudara, belajar ya. Saya pun juga begitu, belajar saudara. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah bisa. Apalagi jangan gampang mutung, jangan gampang sewot. Nah, dikit-dikit marah, mutung. Yang tadinya sudah melayani baik, wes preise raslah melayani. Lah jangan saudara, sayang. Sebab apa? Sampai detik ini loh, saya mau katakan Tuhan itu butuh kita semua. Betul nah saudara? Jadi jangan dikit-dikit gampang mutung, gampang sewot. Apalagi saudara, ya kita harus lebih jujur. Itu perlu loh saudara. Loh benar saudara. Ya, saya tidak sedang pamer ya, dalam situasi keadaan corona ya, panti gereja kita itu ya sampai mengalami kecukupan, itu saya percaya. Oleh karena apa? Orang-orang semuanya, yaitu Bapak Ibu Saudara dan saya, mereka ini semuanya belajar jujur. Kalau tidak jujur, siapa mau ngirimi berkat? Betul enggak saudara? Itu penting loh saudara ya. Itu sangat penting. Dan bahkan kemarin itu kita itu dapat kunjungan dari Kapolres dan Wakapolres Sragen, diikuti dari Kapolda, Kapolsek. Ya semua datang rombongan memberikan apa? Sembako. Waduh, luar biasa. Sampai yang namanya sembako berlebihan dan kita bagikan juga kepada orang yang membutuhkan. Luar biasa. Amin. Dimulai dari apa? Jujur itu perlu ya. Tingkatkan tanggung jawab. Jadilah pribadi yang serba bisa. Dan kalau sudah serba bisa, sengentengan, ojo larang-larang. Gitu saudara. Kan ada orang itu pelayanan itu jual mahal. Jangan saudara, banting murah aja. Melayani Tuhan itu opo-opo kudu iso. Dan kalau sudah bisa, sing enteng gitu loh. Gitu saudara, jangan jual mahal. Ya, amin. Jangan apa? Jangan dibiasakan komplain. Bolehlah komplain. Tapi kalau kita komplain terus tadi, akhirnya kita koplak. Loh ini benar. Jangan saudara. Saya pun juga belajar. Hari-hari ini di usia saya berlanjut bersama istri saya, terkadang anak-anak di rumah itu ganti yang ngatur kita, ya sudah. Terkadang secara hati itu mau komplain, tapi serah usah komplain kok koplak. Benar sudah, ya sudah, manut. Amin. Ya, yang terakhir, tambahkan nilai baik dalam Tuhan. Nah, dalam Tuhan pun perlu kita tambahkan nilai baik. Sebab apa? Kita adalah mempelai Kristus. Semua katakan aku mempelai Kristus. Amin. Nah, caranya gimana? Sangkal diri, pikul salib. Jangan lupa. Sangkal diri, pikul salib. Katakan sangkal diri, pikul salib. Nah, itu saudara, itu tidak boleh tidak di dalam kehidupan kekristenan. Terus tiap hari belajar sangkal diri, pikul salib. Apalagi nurut terus. Semua katakan nurut terus. Iya. Jadi bukan nurut seminggu, 2 minggu. Bukan sebulan, 2 bulan. Nurut terus memang tidak gampang. Ya, yang artinya apa? Kalau kita disertai dengan pimpinan Roh Kudus, pasti saya percaya kita akan bisa untuk melakukan nurut terus.
itu perlu. Apalagi saudara, ya, saat teduh pribadi, perlu enggak? Perlu saudara, ya. Hari-hari ini perlu kita tingkatkan saat teduh pribadi, intim dengan Tuhan. Itu sangat penting. Itu modal utama supaya apa? Nilai kita itu akan meningkat. Tambahkan saudara, apalagi puasa, kalahkan daging. Nah, itu saudara, supaya apa? Kita mendapat perkenanan. Dan bagian yang terakhir, saya akan baca di dalam 2 Tawarik 20 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Lihat, ya. Tetapi Eliezer bin Dodawa dari Maresa bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Jadi dari ayat ini Tuhan ingatkan, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi orang benar. Lalu dikaitkan dengan ayat ini, di dalam 2 Tawarik 20 ayat 37, engkau sebagai orang benar, jangan engkau bersekutu dengan orang fasik. Itu yang Tuhan kehendaki. Sebab kalau engkau bersekutu dengan orang fasik, maka dikatakan ayat ini apa? Ya, akan merobohkan, Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Nah, ini loh saudara. Sehingga apa? Kita tidak ada keberhasilan. Bahkan dikatakan ayat ini apa? Lalu kapal-kapal itu pecah. Wah. Sehingga tidak dapat berlayar ke Tarsis. Tidak bisa mencapai tujuan. Saya berdoa, biarlah kebenaran firman ini memotivasi, mengingatkan kita. Supaya kita di hari-hari terakhir ini, kita sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kerohanian kita jangan sampai merosot. Kita harus meningkat. Yang setuju katakan amin. Dan tundukkan kepala, saya akan berdoa. Tuhan, bersama-sama kami datang kepadamu. Kami panjatkan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, kalau hari ini Engkau memotivasi, mengingatkan kami. Supaya di dalam kehidupan kekristenan, kami boleh menambahkan nilai yang lebih baik lagi. Itu sebabnya di dalam segala keterbatasan kami yang sangat terbatas. Tetapi oleh karena pengurapan firman Tuhan yang dahsyat, kami percaya firman Tuhan ini yang akan mengubahkan pribadi kami, Tuhan. Kami boleh menangkap, mengerti, dan kami percaya pengertian-pengertian firman Tuhan ini yang akan membuat kami mengalami kemerdekaan. Mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Oh, sungguh kami percaya Tuhan, kami percaya oleh karena pimpinan Romo, Engkau akan meningkatkan kepribadian kami lepas pribadi. Dan pada waktu kami meningkat Tuhan, kami sungguh-sungguh dapat memahami, mengerti, kami dapat mengikuti, dan bahkan kami akan tahu rencanamu Tuhan. Kami akan terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini yang sudah mendengarkan firman ini, jadikan kami semuanya pelaku firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.